Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawabmu. Saya mau tanya lagi, Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing, tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh, itu kan koneksi saya, Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya, jamaah saya banyak, gitu. Tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah, orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LCMA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri itu iblis, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji siapa? Allah, ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah enggak Allah menggerakkan? Marah enggak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang. Jangan sedih juga kalau dicaci maki orang, karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya, ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz tuh nggak ngerti ilmu marketing. Oh iya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla bla bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam, Pak, jadinya. Hikam malah dia. Oh gitu ya, saya yain aja. Ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi udah defense. Ya. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal, Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul, Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok kayak ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus, ya. Gimana pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah, Pak, nggak ngerti ilmu marketing versi ilmu marketing konservatif sekuler, konvensional lah istilahnya, ya. Karena sekarang ada istilahnya hukum positif, bank konvensional gitu, ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, Tat, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candainnya, Pak. Enggak, saya cuma pakai rotibul hadar, rotibul atos aja, Ustaz, katanya. Maksud rotibul hadar, rotibul atos isinya apa? Rotibul hadar, rotibul atos yang kita baca tadi.
saat-saat dia merasa butuh memerlukan campur tangan Allah. Itulah marketing paling hebat, Pak. Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh Mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkanlah, di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya, gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauh lah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius Pak, sama lah, ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian gitu, kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang, dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya ya, ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak 2 kali lipat, dilepas. Tadi 80, sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pak masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremahin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha nih, gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana. Kiainya gak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, ntar dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih apa, simbol-simbol jimat. Dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja, tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu wifiq namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu, dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim itu ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai tib nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifiq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi, antum kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampein soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat.
Nah itu bikin gak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifi. Kalau enggak usah deh, ntar jadi musyrik ntar ya. Ajarin ini aja nih ya, sholat duha ya, sholat duha. Saya punya guru nih terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun gak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik gitu. Baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud, disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita Pak. Oi, cepetan pergi gitu. Semoga kamu ketahuan. Maka kita ketakutan kalau kita maksiat Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sebagai ayat pamungkas daripada hikam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah membantu kalian bi Badrin saat perang Badar. Pakai bi Pak, bukan pakai fi. Ini campur tangan Allah ini lebih dahsyat. Ini yang ngerti ilmu balaghah, ini faham maksud bi di situ. Wa antum adillah, saat itu kamu merasa hina, merasa lemah, merasa butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoa, berdoalah dengan rasa hina. Jika berzikir, berzikirlah dengan merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira gitu Bapak Saudara Allah. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, tafadhol.